Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan baik dan juga sehat ya. Oke, pada pertemuan kali ini, Ibu akan melanjutkan materi KD5 atau materi yang telah kalian tonton sebelumnya ya dan juga telah mengerjakan latihan GCR. Nah, materi selanjutnya yang akan Ibu jelaskan yaitu ada materi penerimaan, ada break even point atau BEP, dan juga nantinya mencari laba. Tuh. Nah, itu materi-materi yang akan Ibu berikan pada penjelasan kali ini. Oke, kita langsung masuk ke materi yang pertama ya, yaitu bagaimana materi yang ini mengenai penerimaan atau sering juga disebut revenue. Nah, sebenarnya apa sih penerimaan atau revenue ini? Oke, kita akan bahas ya. Jadi, pengertian dari penerimaan atau revenue itu merupakan sejumlah uang yang diterima oleh masyarakat dari berbagai sumber. Nah, dimaksudkan masyarakat itu tentunya adalah sebuah perusahaan, di mana perusahaan melakukan penjualan, menjual produk, nantinya akan mendapatkan penerimaan atau pendapatan. Nah, namun diingat kalau penerimaan itu betul-betul pendapatannya didapat dari hasil penjualan saja, tidak ditambah dengan pendapatan-pendapatan lainnya di luar hasil penjualan. Misalkan ada sebuah perusahaan A gitu ya, perusahaan A ini merupakan perusahaan yang penjualannya itu misalkan di bidang makanan. Nah, namun perusahaan ini juga melakukan atau membeli saham di perusahaan lain. Nah, maka dari itu kan pendapatannya harusnya ada dua ya. Ada yang dari pendapatan penjualan makanan ini dan juga ada yang dari keuntungan saham. Nah, namun yang nantinya akan masuk ke penerimaan atau revenue adalah pendapatan dari hasil penjualan saja dan keuntungan dari saham itu tidak dimasukkan ke penerimaan atau revenue. Jadi betul-betul penerimaan ini didapat dari hasil penjualan. Gitu ya. Itu pengertian dari penerimaan atau revenue. Oke, selanjutnya setelah kita tahu apa pengertian penerimaan ini, maka kita juga ada jenis-jenisnya dari penerimaan, di mana jenisnya itu ada 3. Yang pertama ada penerimaan total, ada penerimaan rata-rata, dan juga ada penerimaan marginal. Nah, yang pertama, penerimaan total atau total revenue merupakan penerimaan yang didapat perusahaan dari penjualan produknya. Nah, penerimaan total atau TR ini didapat dari P dikali dengan Q. P-nya itu merupakan price dan juga Q-nya adalah quantity atau harga. Nah, itu cara mencari TR atau total revenue. Jenis yang kedua yaitu ada penerimaan rata-rata atau average revenue. Nah, average revenue ini merupakan penerimaan rata-rata persatuan produk yang dijual. Jadi rata-rata persatuan produk. Maka dari itu rumusnya adalah AR atau average revenue sama dengan TR dibagi dengan Q karena ditanyakan persatuan produk gitu ya. Jadi dibagi dengan Q. Nah, bisa dilihat dari rumus AR ini ada TR, di mana TR di slide sebelumnya, di penjelasan sebelumnya, mempunyai rumus sendiri. Gitu. Jadi, AR ini, dari rumus AR bisa dijabarkan lagi dari rumus TR-nya. Berarti, di mana tadi di slide sebelumnya, TR memiliki rumus sendiri, yaitu P dikali dengan Q. Ya. Berarti, dari rumus AR ini dijabarkan, kalau dijabarkan rumusnya menjadi P dikali dengan Q dibagi dengan Q. Nah, kenapa sama dengan P? Bisa dilihat kalau misalkan kita ketemu dengan pecahan di mana pembilang dan juga penyebutnya atau atas dan bawahnya ada yang sama, sama angkanya atau sama hurufnya, berarti bisa dicoret ya. Pembilang dan penyebutnya itu bisa dicoret. Maka dari pecahan ini, P kali Q per Q, ada yang bisa dicoret, yaitu huruf Q-nya. Maka ketika huruf Q-nya dicoret,
pembilang dan penyebutnya, maka tersisalah hanya P. Maka dari kesimpulannya yang kita dapat dari rumus penerimaan rata-rata atau average revenue adalah penerimaan rata-rata ini sama dengan harga. Jadi AR itu memiliki nama lain yaitu harga. Itu ya. Jadi nantinya bisa menggunakan AR ataupun juga harga AR atau P. Itu ya. Itu jenis yang kedua. Nah, yang ketiga, lanjut ke jenis yang ketiga, penerimaan marginal, yaitu merupakan tambahan penerimaan akibat penambahan unit barang yang dijual. Nah, ingat ya, kalau marginal itu merupakan tambahan unit barang. Di mana rumusnya yang digunakan itu bisa dua rumus. Yang pertama adalah TRN min TRN min 1 per QN min QN min 1, atau juga bisa menggunakan rumus delta TR dibagi dengan delta Q. Nah, itu merupakan tiga jenis penerimaan. Selanjutnya, materi yang akan dibahas adalah break-even point, atau disingkat BEP, atau bisa juga disebut sebagai titik impas. Break-even point atau BEP adalah keadaan ketika total penerimaan sama dengan total biaya yang dikeluarkan. Jadi, total penerimaan atau total revenue dengan total biaya atau total cost-nya itu sama besar. Jadi perusahaan akan dikatakan keadaannya itu break-even point, yaitu di mana penerimaan sama dengan total biaya, atau juga bisa disebut perusahaan ini tidak sedang mengalami keuntungan ataupun juga kerugian. Jadi keuntungan dan juga kerugiannya itu sama besar. Jadi sama besarnya atau seimbang gitu. Kalau misalnya di materi sebelumnya ya, yang permintaan penawaran kan ada harga keseimbangan. Nah, kalau di materi yang ini dinamakannya itu break even point, di mana perusahaan tidak mengalami keuntungan dan juga tidak mengalami kerugian, gitu ya. Oke, sebenarnya titik impas atau break even point ini fungsinya untuk apa? Nah, ada 3 fungsi dari break-even point ini atau titik impas. Yang pertama, mengetahui jumlah minimal yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Kan kalau kita sudah tahu BEP-nya berapa, maka jangan sampai dari hasil BEP itu penerimaannya atau pendapatannya itu lebih kecil daripada biayanya agar tidak mengalami kerugian. Yang kedua, ada mengetahui jumlah penjualan yang harus dicapai oleh perusahaan pemperoleh tingkat keuntungan tertentu. Dan yang terakhir, memproyeksi sejauh mana jumlah unit yang diproduksi dan harga penjualan sehingga tidak lebih kecil dari titik impas. Jadi, BEP ini merupakan patokan sebuah perusahaan bagaimana sih agar keuntungannya itu lebih besar dan juga agar tidak mengalami kerugian. Nah, itu sebenarnya fungsi utama dari titik impas atau break-even point. Nah, selanjutnya nih ada gambar kurva dari break-even point. Nah, jadi kurva break-even point ini didapat dari perpotongan antara garis TR dan juga garis TC. Atau TR itu merupakan total revenue atau total penerimaan, dan TC merupakan total cost atau total biaya. Di mana tadi pengertiannya, break-even point itu keadaan di mana TR-nya itu atau total revenue sama dengan total cost, yaitu sama besarnya ya. Berarti break-even point itu berada pada perpotongan, di mana tempatnya ini yang ini, titik ini, yang di tengah ya. Nah, itu dinamakan keadaan break-even point, tidak mengalami keuntungan dan juga tidak mengalami kerugian. Namun, ada saja misalkan perusahaan yang misalkan berada pada daerah, keadaannya itu di daerah yang merah ini, yang merah dengan tulisan loss. Nah, ada perusahaan yang berada pada keadaan ini yang merah. Maka ketika perusahaan berada di daerah yang ini, perusahaan itu akan mengalami kerugian. Bisa dilihat di sini garisnya itu yang berwarna biru atau TC, atau biayanya lebih besar ya, lebih besar daripada TR-nya, atau TC-nya itu di atas TR. Gitu. Berarti kan biayanya itu lebih besar dari penerimaan, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Nah, yang sebelahnya, yang berwarna biru,
Jika perusahaan berada di daerah yang berwarna biru ini, maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan atau mendapatkan profit. Nah, di mana di sini dilihat nih garis TR-nya itu lebih besar daripada TC. Berarti penerimaannya lebih besar dari TC, maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan gitu. Jadi ketika perusahaan itu penerimaannya lebih banyak, maka akan mendapatkan keuntungan. Dan sebaliknya, jika penerimaannya lebih kecil, lebih banyakkan biayanya, maka akan mendapatkan kerugian. Itu ya, itu merupakan analisis titik impas yang dapat dilihat dari kurva ini. Oke, kita masuk ke rumus, yaitu rumus break-even point atau BEP, di mana bisa dipakai dua rumus sesuai dengan soal yang diberikan. Yang pertama ada rumus BEP dalam rupiah, yaitu FC per 1 min VC per P. Dan BEP per unitnya adalah FC per P min VC. FC merupakan biaya tetap atau fixed cost, VC merupakan biaya variabel atau variable cost, dan P adalah price atau harga. Nah, diingat, VC atau biaya variabelnya merupakan biaya variabel per unit, ya, harus per unit. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan soalnya. Yang pertama, diketahui biaya tetapnya itu 40 juta, biaya variabelnya 40.000, dan harga jual per unit 80.000. Nah, dari soal ini sudah memenuhi semua yang dibutuhkan oleh rumus BEP per unit, maka tinggal dimasukkan saja. Tidak perlu ada perhitungan lainnya. Maka langsung dimasukkan, FC-nya sama dengan 40 juta, P-nya sama dengan 80.000, dan VC-nya sama dengan 40.000. Maka didapatlah 40 juta dibagi dengan 40.000, ketemu hasilnya BEP per unitnya adalah 1.000 unit. Nah, maka perusahaan ini berarti dikatakan BEP atau mengalami keadaan titik impas atau break-even point ketika sudah menjual 1.000 unit. Dan artinya ketika perusahaan misalkan menjual 1.500 unit, maka akan mendapatkan keuntungan sebesar 500 unitnya. Gitu ya. Berarti ketika menjualnya lebih besar, nanti akan mendapatkan keuntungan lebih. Namun, sebaliknya nih, ketika perusahaan ini misalkan hanya menjual 500 unit, maka perusahaan akan mendapatkan kerugian karena menjualnya kurang dari titik impas atau kurang dari unit titik impas. Itu yang harusnya 1 juta unit, 1.000 unit gitu ya. Ini kan yang pertama kita mencari BEP unit, dan yang kedua mencari BEP dalam rupiah dengan rumus VC min VC per 1 min VC per P. FC per 1 min VC per P gitu ya. Itu rumus BEP dalam rupiah. Maka tinggal dimasukkan juga nih. Dimasukkan angka-angkanya 40 juta, 1 min 40.000 per 80.000. Berarti 40 juta dibagi dengan 1/2. Berarti kan kalau misalkan kita ketemu dengan pecahan pembagian, maka ketika ingin kita kalikan harus dipindah tempat ya. Yang atas jadi di bawah, yang di bawah jadi di atas. Pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Berarti 40 juta dikali dengan 2 sama dengan 80 juta. Maka tadi yang sebelumnya kita cari BEP dalam unit yaitu 1.000 unit, dan BEP dalam rupiahnya adalah 80 juta. Nah, itu cara penghitungan BEP atau break even point. Oke, untuk lebih jelasnya ada soal yang berbeda nih pada soal yang kedua ini, di mana di sini diketahui FC-nya, diketahui VC-nya, harga jual per unit. Namun VC-nya ini belum per unit, belum diketahuinya secara per unit. Padahal seharusnya kalau ingin masukkan ke rumus, VC-nya itu harus dalam unit. Maka itu di sini di contoh soal yang ini diketahui nih volume produksi tas belanjanya sebanyak 1.000 unit, dan nantinya akan mempengaruhi perhitungan VC. Berarti ketika ingin mencari VC dalam unit, tinggal dikalikan VC dikalikan dengan volume produksinya, yaitu 2 juta dibagi dengan 1.000. Oke, ini perhitungannya. Berarti kapasitas produksinya 1.000 unit, harga jualnya 10.000, VC per unitnya adalah 1.000 unit, 1 juta dibagi 1.000, dan VC
per unitnya adalah 2 juta dibagi dengan 1000 adalah 2.000 unit. Nah, sudah ketemu nih angka-angka yang diperlukan oleh rumus. Sudah ada FC-nya, sudah ada P-nya atau harga, sudah ada VC dalam unit. Berarti tinggal dimasukkan. VC-nya sama dengan FC-nya sama dengan 1 juta. Terus P-nya sama dengan 10.000 dan VC per unitnya sama dengan 2.000. Maka hasilnya 1 juta dibagi 8.000 sama dengan 125 produk 125 produk atau 125 unit. Itu merupakan BEP dalam unit. Oke, selanjutnya kita mencari BEP dalam rupiah, tinggal dimasukkan 1 juta per 1 min 2.000 dibagi dengan 10.000 sama dengan 1 juta dibagi dengan 4 per 5. Berarti tinggal dibalik nih kalau mau dikali. 1 juta dikali dengan 5 per 4. Gitu, berarti hasilnya 1.250.000. Oke, nah dari jawaban 2 ini, 125 produk dan 1.250.000, bisa kita lihat ada nih cara cepat untuk mencari BEP dalam rupiahnya. Mana cara cepat untuk mencari BEP dalam rupiahnya ini, ketika sudah menemukan BEP dalam unitnya 125 produk, maka BEP dalam rupiahnya ini untuk mencari BEP dalam rupiah tinggal dikalikan dengan harga jual per unitnya gitu. Itu merupakan cara cepat untuk menemukan BEP dalam rupiah. Berarti kan 125 produk tinggal dikalikan dengan 10.000, maka hasilnya sama, yaitu 1.250.000. Itu merupakan cara cepat untuk mencari BEP dalam rupiah ketika BEP unitnya sudah ketemu. Itu mempercepat kalian untuk perhitungan ketika ada soal di pilihan ganda. Dan mungkin kalau misalkan di soal esai, kalian bisa menuliskan rumusnya gitu kan. Kalau di pilihan ganda waktunya terbatas, jadi sangat mempercepat kalian untuk mengerjakan soalnya gitu ya. Itu contoh-contoh soalnya. Oke, materi yang terakhir adalah laba maksimum. Nah, bagaimana cara mencari laba maksimum, yaitu kita tahu laba yang biasa kita tahu rumusnya itu adalah TR min TC. Nah, rumus laba ini merupakan rumus laba yang tidak maksimal atau yang biasa, bukan laba yang paling tinggi. Maka ketika ingin mencari laba yang maksimal, TR-nya itu harus maksimal juga, atau penerimaannya itu tentunya harus lebih banyak, karena kan ingin mencari laba yang paling besar. Maka ketika ingin mencari TR maksimal, rumusnya itu adalah TR turunan, atau juga nama lainnya itu MR, sering disebut MR. TR turunan sama dengan MR, itu sama ya. Dan ketika ingin mencari laba, TC atau biayanya harus lebih kecil dari penerimaannya. Berarti cara mencarinya adalah TC turunan. TC turunan itu nama lainnya adalah MC. Itu ya, berarti untuk mencari laba maksimal, rumusnya itu yang bisa digunakan adalah 2. Yaitu yang pertama TR turunan sama dengan TC turunan, atau juga MR sama dengan MC. Nah, itu 2 rumus yang bisa digunakan untuk mencari laba maksimal. Oke, yang Ibu tahu kalian belum belajar turunan ya? Nah, Ibu akan sedikit di sini pada pembahasan ini Ibu akan menjelaskan sedikit materi turunan gitu ya, agar kalian lebih paham dan bisa mengerjakan soal ini gitu ya. Karena terkait turunan dan kalian belum memperoleh pelajarannya gitu. Jadi dari soal ini, penerimaan total Bu Santi sebagai seorang produsen kue ditunjukkan oleh persamaan TR sama dengan 2.000 Ki min 8 Ki pangkat 2, dan biaya total ditunjukkan oleh persamaan TC sama dengan 10.000 plus 400 Ki. Nah, berdasarkan persamaan tersebut, maka Bu Santi akan memperoleh, kita belajar turunan dulu ya. Kita belajar untuk turunan yang pertama, misalkan ada persamaan seperti ini. 6 Ki
6 Ki pangkat 2. Bagaimana sih cari turunan dari angka 6 Ki pangkat 2? Maka untuk mencari turunannya yaitu caranya tinggal angka yang di depan Ki, yaitu 6 dikalikan dengan pangkatnya. Berarti 6 dikalikan 2 sama dengan 12, gitu ya. Dan setelah itu, setelah dikali, Ki-nya itu, pangkat dari Ki-nya kan 2 ya, dikurang dengan 1. Berarti pangkatnya 2 dikurang 1, 2 dikurang 1 berarti hasilnya 1. Nah, kalau dalam matematika, 1 itu tidak, pangkat 1 tidak dituliskan, berarti hanya tersisa 12 Ki. Gitu ya. Berarti turunan dari 6 Ki pangkat 2 adalah 12 Ki. Oke, untuk contoh yang kedua, Ibu misalkan pangkatnya itu adalah pangkat 3 ya. Misalkan ada 7 Ki pangkat 3. Salah. 7 Ki pangkat 3. Oke. Berarti caranya gimana tadi? Angka yang depan dikali dengan pangkat berarti 21. Nah, Ki-nya, pangkat Ki-nya dikurang dengan 1. Berarti Ki pangkat 2. Oh, pangkat 2 ya. Oke, berarti 21 Ki pangkat 2. Nah, itu merupakan turunan dari 7 Ki pangkat 3. Nah, itu dua contoh untuk turunan. Nah, permisalkan lagi nih, misalkan Ki-nya itu tidak ada pangkat, misalkan 5 Ki. Maka turunannya adalah, berarti kalau Ki doang atau hanya Ki saja, berarti kan Ki pangkat 1 ya, berarti 5 dikalikan dengan 1. Berarti sisa 5. Nah, Ki-nya, Ki pangkatnya itu dikurang dengan 1. Nah, dari sini kan berarti Ki-nya pangkat 1 dikurang dengan 1, maka Ki-nya akan habis. Maka turunan dari 5 Ki hanya 5 saja. Gitu ya, berarti kalau turunan, kalau Ki-nya tidak ada pangkat atau hanya 5 Ki, berarti turunannya itu hanya 5. Tuh. Oke, satu kali lagi, contoh satu lagi, misalkan 6 Ki pangkat 5. Ini Ibu misalkan 5-nya itu adalah pangkat ya, untuk yang 5 ini. Berarti turunannya adalah 6 dikali dengan pangkatnya, yaitu 5. Berarti 30 Ki, 5-nya itu, pangkat 5-nya itu dikurang dengan 1. Berarti 30 Ki pangkat 4. Itu ya. Nah, itu contoh untuk mencari turunan. Dan perlu diingat juga ketika kita ingin mencari turunan, kalau tadi kan hanya angka-angkanya saja. Nah, kalau misalkan angkanya itu ada tambahan angka, misalkan 6 Ki pangkat 2 plus 600 gitu ya. Bagaimana sih turunannya? Nah, syarat turunan itu yang diturunkan hanya yang memiliki Ki. Hanya memiliki Ki. Dan dilihat di sini yang memiliki Ki itu hanya 6 Ki pangkat 2. Yang 600-nya itu tidak memiliki Ki ya, karena hanya angka saja. Berarti yang dapat diturunkan hanyalah 6 Ki pangkat 2-nya saja. Yang menjadi turunannya itu adalah 12 Ki. Gitu. Ya, berarti ketika misalkan ketemu lagi soalnya 5 Ki min 700. Maka ya turunannya itu yang kita lihat hanya yang punya Ki-nya saja. Berarti turunannya hanya 5. Nah, turunannya itu yang dilihat hanya yang ada Ki-nya. Itu catatan ya. Yang diturunkan hanya yang ada Ki-nya saja. Yang cuma angka saja atau yang angka doang tidak dimasukkan ke turunan. Nah, itu contoh-contoh bagaimana cara mencari turunan. Itu semoga dengan contoh yang ini yang Ibu berikan bisa cukup jelas ya kalian mengerti. Kita masuk ke dalam soal maksimalkan laba. Di sini ada TL-nya yaitu 2000 Ki min 8 Ki pangkat 2. Maka turunannya ingat, turunannya berarti 2000 Ki ini 2000 dikali dengan pangkat, berarti kan pangkatnya 1, berarti 2000. Dan Ki merupakan pangkat 1 dikurang dengan 1, berarti Ki-nya hilang karena habis ya.
Yang kedua, 8Q pangkat 2 untuk turunannya berarti 8 dikali 2 sama dengan 16, dan Q-nya, pangkat Q-nya dikurang dengan 1. Berarti tersisa 16Q. Maka turunan TR sama dengan 2000 min 16Q. Oke, kita yang langsung masuk ke TC. TC-nya itu merupakan 10.000 ditambah 400Q. Nah, dilihat di sini, 10.000-nya ini tidak memiliki Q. Gitu. Jadi hanya angka saja, berarti tidak perlu dimasukkan ke turunan, diabaikan saja. Berarti yang harus dihitung untuk mencari turunan adalah 400 Q-nya, di mana turunan dari 400 Q adalah 400. Oke, sudah ketemu nih TR turunan dan juga TC turunan, atau MR dan juga MC-nya. Maka tinggal dimasukkan MR sama dengan MC, atau TR turunan sama dengan TC turunan. Itu 2000 min 16Q sama dengan 400, dipindah ruas yaitu jadi 2000 dikurang 400 sama dengan 16Q, berarti Q-nya adalah 100. Maka laba maksimal ketika ingin mengetahui nih laba maksimal, ingin mendapat laba maksimal, maka suatu perusahaan ini harus menjual 100 unit atau 100 buah gitu. Oke, nah berapa kalau misalkan dalam rupiahnya, berarti dicari. Kalau tadi kan rumus labanya itu sama dengan TR min TC, berarti dimasukkan TR min TC-nya. Namun, TR dan TC-nya itu merupakan TR TC dari soal, bukan yang turunan. Dan yang ini diganti dengan diganti dengan hasil yang telah kita hitung, yang 100 ini. Q sama dengan 100. Jadi tinggal kita masukkan Q-nya. Nah, yang ini merupakan hasil dari TR, dan yang dalam kurung merupakan hasil dari TC. Didapatlah TR-nya adalah 120 dan TC-nya adalah 50.000. Dan berarti kesimpulannya dari soal ini, TR-nya lebih besar daripada TC. Maka perusahaan ini akan mendapatkan laba. Itu karena TR-nya lebih besar dari TC, di mana akan mendapatkan labanya itu sebesar 70.000. Itu ya. Berarti laba maksimalnya itu adalah 70.000. Oke, semoga dari contoh soal ini dan juga contoh tadi dari turunan ya, menghitung turunan, kalian bisa lebih paham. Oke, itu saja yang bisa Ibu jelaskan. Dan untuk agar kalian lebih paham lagi, Ibu juga nanti akan mengirimkan ke GCR untuk latihan soalnya. Dan ini soal-soalnya yang terdiri dari 4 soal, yaitu soal penerimaan dan juga soal mencari BEP dan soal mencari BEP dan juga mencari laba maksimal atau laba maksimum gitu ya. Oke, Ibu cukupkan penjelasan untuk video pembelajaran kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan lebih jelas lagi, bisa langsung jawab ke Ibu. Ibu akhiri video pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.